Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami, yaitu kelompok 4. Saya sebagai moderator atas nama Asri Lede akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis kebijakan pengeluaran untuk pelayanan publik. Nah, pertama-tama kita harus mengetahui apa itu pelayanan. Nah, dalam pandangan saya, pelayanan yaitu suatu bentuk seseorang memberikan atau memenuhi suatu kebutuhan dari pihak yang satunya lagi. Nah, jadi dalam analisis ini berarti kebijakan pemerintah dalam memenuhi suatu kebutuhan masyarakat itu sendiri. Nah, dalam memenuhi kebutuhan masyarakat itu ada beberapa kebijakan yang dilakukan pemerintah dengan memberikan pelayanan publik. Dengan cara memberikan pelayanan publik ini untuk atau bertujuan agar masyarakat memperoleh kesejahteraan dan masyarakat akan memperoleh kepuasan dari pemerintah itu sendiri. Tetapi dalam suatu pelayanan yang dilakukan pemerintah ada juga hal-hal yang tidak sesuai atau berdampak negatif terhadap masyarakat itu sendiri. Nah, seperti contoh dalam pemerintah membuat kebijakan terkadang salah sasaran. Kita ambil contoh apabila ada bantuan sosial. Dalam bantuan sosial ini yang ditujukan pemerintah yaitu untuk masyarakat miskin. Namun yang memperolehnya atau yang mendapatkan bantuan itu kita bisa katakan kepada masyarakat yang dikategorikan mampu. Nah, ini sudah menjadi sebuah problema sendiri yang awalnya pemerintah ingin memperkecil suatu kesenjangan sosial, melainkan karena kegiatan oknum yang tidak bertanggung jawab, maka akan berdampak lagi dengan perluasannya kesenjangan sosial. Tidak ada lagi kesenjangan itu tidak lagi akan menjadi sempit, melainkan akan menjadi lebih luas lagi. Nah, itu yang sangat tindakan yang fatal dari kebijakan pemerintah itu sendiri. Untuk itu selanjutnya saya mempersilakan kawan kelompok yang lain untuk menjelaskan materi-materi selanjutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang monopoli, barang publik, dan eksternalitas. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang monopoli. Di sini monopoli ketika beberapa agen memiliki kekuatan pasar atau kemampuan untuk mempengaruhi harga atau alokasi sumber daya, pada umumnya itu tidak efisien. Bentuk ekstrim dari kekuatan pasar tersebut adalah monopoli, hanya satu penjual di pasar untuk komoditas tertentu. Sebuah perusahaan monopoli dapat menaikkan harga di atas biaya marginal dengan menyediakan output kurang dari pesaing akan. Dengan demikian, persamaan 4,9 atau salah satu kondisi yang diperlukan untuk efisiensi Pareto atau dilanggar, maka kuantitas cukup sumber daya dikhususkan untuk dimonopoli dengan baik. Yang berikut itu adalah barang publik.
barang publik di sini atau price taker atau orang-orang yang mempengaruhi harga pasar itu tidak memiliki insentif untuk menyembunyikan preferensi berlaku untuk yang baik. Misalnya jika roti biaya 65 sen per roti dan saya akan bersedia membayar 68 sen. Tidak ada alasan bagi saya untuk tidak ingin membelinya. Dan karakteristik penting dari contoh tersebut adalah bahwa roti dikonsumsi pribadi. Ketika aku memakan sepotong roti, tidak ada orang lain yang mungkin bisa makan secara bersamaan. Hal ini kadang-kadang disebut sebagai rivalness konsumsi. Sebaliknya, barang publik tidak rival dalam konsumsi. Contoh klasik barang publik adalah mercusuar. Ketika penjara mercusuar menyala beacon, hal ini membantu untuk memandu sebuah kapal di sekitarnya. Fakta bahwa satu orang manfaat dari layanan mercusuar itu tidak mencegah orang lain melakukan hal tersebut secara bersamaan. Dalam menggunakan mercusuar, orang mungkin memiliki insentif untuk menyembunyikan preferensi mereka yang sebenarnya. Misalkan bahwa akan bermanfaat untuk saya untuk memiliki mercusuar. Tetapi bagaimanapun, bahwa sekali beacon menyala, saya dapat menikmati layanan. Apakah saya membayar untuk mereka atau tidak? Oleh karena itu, saya dapat mengklaim bahwa mercusuar berarti apa-apa bagiku. Berharap bahwa saya bisa mendapatkan tumpangan gratis setelah orang lain membayar untuk itu. Sayangnya, setiap orang memiliki insentif yang sama, sehingga mercusuar tidak bisa dibangun sama sekali. Bahkan berpikir pembangunannya bisa sangat bermanfaat. Mekanisme pasar mungkin gagal untuk memaksa orang untuk mengungkapkan preferensi mereka untuk barang-barang publik, dan mungkin mengakibatkan kurangnya sumber daya yang dikhususkan untuk mereka. Yang berikut adalah eksternalitas. Dalam model kompetitif dasar, orang berinteraksi hanya dengan perdagangan dengan satu sama lain di pasar. Ada situasi namun di mana agen-agen ekonomi saling mempengaruhi dalam cara di luar pasar. Misalkan EV mendirikan pers apel untuk memproduksi trader dan produk-produk limbah yang berhubungan dengan prosesor ini dibuang ke dalam aliran yang mengalir ke bagian Adam dari surga. Akibatnya air minum Adam tercemar dan utilitasnya menurun. Kegiatan satu orang yang mempengaruhi kesejahteraan lain dalam cara yang luar pasar disebut eksternalitas. Dengan adanya eksternalitas, pasar mungkin gagal untuk mengalokasikan sumber dayanya secara efisien. Masalahnya adalah penggunaan EV dari langkah air dalam produksi sari terlepas dari kenyataan bahwa air langka jika ada yang memiliki sungai, EV tidak harus membayar untuk air. Karena harga air atau nol tidak mencerminkan fakta bahwa itu adalah langka. Masalahnya adalah penggunaan EV dari langka air dalam produksi sari. Terlepas dari kenyataan bahwa air langka, jika tidak ada yang memiliki sungai, EV tidak harus membayar untuk air. Karena harga air atau nol tidak mencerminkan fakta bahwa itu adalah langka EV versus itu. Semua ini memiliki interpretasi sederhana di analisis ekonomi kesejahteraan. Dalam derivasi dari persamaan 4,9, itu secara implisit diasumsikan bahwa biaya marginal berarti biaya sosial marginal itu memperhitungkan selisih penilaian semua sumber daya masyarakat digunakan dalam produksi.
Dalam contoh ini, bagaimanapun biaya pribadi EV marginal kurang dari biaya sosial marginal karena dia tidak harus membayar untuk air yang digunakannya. Oleh karena itu, persamaan 4,9 tidak puas dan alokasi sumber daya yang tidak efisien. Kebetulan eksternalitas dapat positif memberikan manfaat sebagai serta negatif, namun biaya sosial dan swasta marginal tidak sama, dan alokasi sumber daya yang tidak efisien. Dalam kasus eksternalitas positif, tidak cukup dari aktivitas yang bermanfaat pursuit. Terima kasih. Selanjutnya saya persilakan kepada teman saya. Saya Gabriel Alvarez Tonyonaca. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang yang pertama, informasi mahal. Model kompetitif mengasumsikan bahwa informasi pada keluar harga entah bagaimana menyebar ke seluruh tanpa biaya, sehingga setiap orang dapat menemukan harga terbaik. Pada kenyataannya, hal ini tidak terjadi. Belanja sekitar untuk menemukan harga terendah membutuhkan waktu, yang merupakan komoditas yang berharga. Selain itu, setelah informasi yang diperoleh mungkin tidak sempurna. Dengan demikian, adalah mungkin bahwa karena individu tidak memiliki informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan ekonomi yang tepat, pola tidak efisien alokasi sumber daya muncul. Yang kedua, tidak adanya pasar. Bukti balik teorema dasar ekonomi kesejahteraan mengasumsikan bahwa ada pasar untuk setiap yang baik. Tampaknya, bagaimanapun, bahwa bahkan jika tidak ada publik yang baik atau eksternalitas masalah, pasar untuk barang-barang tertentu akan gagal untuk muncul. Perhatikan misalnya, asuransi dalam dunia ketidakpastian asuransi adalah komoditas yang sangat penting, meskipun keberadaannya perusahaan-perusahaan seperti Lloyd's murah dari London. Ada acara tertentu yang asuransi tidak bisa dibeli di pasar-pasar swasta. Masalah tambahannya dikenal sebagai moral hazard. Materi berikutnya adalah barang publik definisi. Seperti yang kita catat sebelumnya, fitur kunci dari barang publik adalah non-rivalness konsumsi. Ini berarti bahwa sekali baik disediakan biaya sumber daya tambahan, orang lain mengkonsumsi baik adalah nol. Klasifikasi sebagai barang publik tidak mutlak. Itu tergantung pada kondisi pasar dan tingkat teknologi. Ruang baca perpustakaan besar dapat dianggap sebagai barang publik ketika ada hanya beberapa orang yang hadir. Tetapi karena jumlah pengguna meningkat, berkerumun dan lalu lintas, terjadi masalah yang bertentangan dengan penelitian ilmiah yang serius. Hal yang sama kuantitas perpustakaan yang dikonsumsi oleh setiap orang, tapi karena atau kemacetan kualitas dapat menurunkan dengan jumlah orang. Oleh karena itu, kriteria non-rivalness lebih panjang, ketat, puas. Beberapa hal tidak konvensional dianggap sebagai komoditas memiliki karakteristik umum yang baik. Contoh penting adalah jujur. Jika setiap warga negara jujur dalam transaksi komersial, semua manfaat masyarakat karena penggunaan biaya dalam melakukan bisnis. Pengurangan biaya ditandai baik oleh non-excludability dan non-rivalness. Demikian pula, beberapa pihak berpendapat bahwa distribusi pendapatan adalah barang publik. Jika pendapatan didistribusikan cukup, setiap orang memperoleh kepuasan dari hidup dalam masyarakat yang baik, dan tidak ada dikecualikan dalam memiliki kepuasan itu. Tentu saja, karena perbedaan pendapat atas gagasan keadilan, orang mungkin berbeda atas bagaimana distribusi pendapatan yang diberikan harus dihargai. Namun demikian, konsumsi distribusi pendapatan non-rival
dan oleh karena itu tidak adalah barang publik. Sekian materi dari saya, terima kasih. Probabilitas mengumpulkan asuransi dapat dipengaruhi oleh perilaku individu. Karena informasi mahal, mungkin sulit untuk sebuah perusahaan swasta untuk mengetahui apakah seorang telah menjadi miskin karena keadaan di luar kendalinya. Singkatnya, komoditas yang orang akan bersedia untuk membeli umumnya tidak available di pasar swasta, yang menyebabkan alokasi inefisiensi sumber daya. 1. Rasionalisasi untuk program dukungan pendapatan pemerintah adalah bahwa mereka menyediakan asuransi kemiskinan yang tidak tersedia secara pribadi. Ketika pasar gagal untuk menyediakan komoditas efisien, menjadi tugas dari ekonom keuangan publik. Pertama, untuk menggambarkan tingkat efisien penyediaan, dan kedua, untuk merespon kebijakan publik yang dapat meningkatkan efisiensi. Materi yang ketiga adalah barang publik definisi. Seperti yang kita bahas sebelumnya, fitur kunci adalah non-finansial konsumsi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pelayanan publik. Apa yang dimaksud dengan pelayanan publik itu sendiri? Menurut Kotler, dalam Sempara Lukman 2008 dijelaskan bahwa pelayanan adalah setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terkait pada suatu produk secara fisik. Sementara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dijelaskan pelayanan sebagai hal, cara, atau hasil pekerjaan melayani. Sedangkan melayani sendiri merupakan menyuguhi orang dengan makanan atau minuman atau menyediakan keperluan orang, mengiyakan, menerima, atau menggunakan. Sementara itu, istilah publik berasal dari bahasa Inggris yang berarti umum, masyarakat, dan negara. Oleh karena itu, pelayanan publik dapat disimpulkan sebagai setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terkait pada suatu produk secara fisik. Sekian dari saya, terima kasih. Prinsip pelayanan publik. Prinsip-prinsip tata laksana pelayanan publik pada hakikatnya merupakan penerapan prinsip-prinsip pokok sebagai dasar yang menjadi pedoman dalam perumusan tata laksana dan penyelenggaraan pelayanan publik. Yang pertama, prinsip kesederhanaan. Prinsip ini pada hakikatnya lebih menekankan pada aspek prosedur kerja penyelenggaraan pelayanan umum, termasuk persyaratan maupun pelaksanaan teknik operasional. Yang kedua, prinsip kejelasan dan kepastian. Prinsip ini menekankan pada aspek yang pertama, proses arus kerja dalam prosedur tata cara penyelenggaraan pelayanan. Yang kedua, tata urutan atau bagan alir penanganan pelayanan, serta nama-nama loket dan petugas masing-masing urusan perlu divisualisasikan, dipasang secara terbuka dan jelas. Yang ketiga, prinsip keamanan. Prinsip ini mengandung arti bahwa proses serta hasil pelayanan dapat memberikan keamanan, kenyamanan, dan dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Yang keempat, prinsip keterbukaan. Prinsip ini mengandung arti bahwa prosedur atau tata cara persyaratan, satuan kerja atau pejabat penanggung jawab pemberi pelayanan, waktu penyelesaian, rincian biaya atau tarif, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan proses pelayanan wajib diinformasikan secara terbuka agar mudah diketahui dan dipahami oleh masyarakat, baik diminta maupun tidak diminta. Yang kelima, prinsip efisiensi. Prinsip ini menekankan bahwa dalam merumuskan kebijakan mengenai penyelenggaraan pelayanan umum perlu memperhatikan hal-hal yang tidak berakibat memberatkan masyarakat maupun tidak berdampak pemborosan.
Yang keenam, prinsip ekonomis. Prinsip ini menekankan bahwa dalam merumuskan kebijakan mengenai penyelenggaraan pelayanan umum, hendak perlu memperhatikan hal-hal yang berakibat pada biaya ekonomi tinggi. Yang ketujuh, keadilan yang merata. Prinsip ini mengandung arti cakupan atau jangkauan pelayanan harus diusahakan seluas mungkin dengan distribusi yang merata dan diberlakukan secara adil bagi masyarakat seluruh lapisan. Yang kedelapan, ketepatan waktu. Prinsip ini mengandung arti pelaksanaan pelayanan umum dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Sekian dari saya tentang prinsip-prinsip pelayanan umum. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pertama-tama saya meminta maaf. Sebenarnya materi di sini teman saya Mardiana Muslimin yang menjelaskannya, tapi karena jaringan tidak memungkinkan, dia meminta saya untuk mewakili dia untuk menjelaskan materi tentang pola-pola pelayanan publik. Baik, saya akan menjelaskan. Pada dasarnya, pola pelayanan publik diberikan penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya, sesuai dengan jenis dan sifat pelayanannya, serta dengan pertimbangan agar dapat melaksanakan prinsip-prinsip pelayanan secara efektif. Maka dalam penyelenggaraan, adapun pola pelayanan publik terdiri dari beberapa pola, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pola terpusat. Pola pelayanan ini sesungguhnya merupakan efek residu setelah seluruh kegiatan pelayanan operasional telah diserahkan kewenangannya kepada pemerintah daerah atau BUMN dan badan hukum swasta. Misalnya pelayanan yang bersifat nasional atau antar regional, maka pelayanan tersebut cenderung terpusat. Contoh urusan perizinan BIS, antar kota, antar provinsi atau AKAP. Pengurusan perizinannya diselenggarakan secara terpusat, yaitu berada di Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Yang kedua itu adalah pola terpadu. Pola terpadu terbagi kepada dua bentuk, yaitu yang pertama terpadu satu atap, yang kedua terpadu satu pintu. Yang pertama terpadu satu atap. Pola pelayanan terpadu satu atap diselenggarakan dalam suatu tempat yang meliputi berbagai jenis pelayanan yang tidak mempunyai keterkaitan proses dan dilayani beberapa pintu. Terhadap jenis pelayanan yang sudah dekat dengan masyarakat, tidak perlu disatu atapkan. Pola ini sudah dimulai dilaksanakan di beberapa daerah dalam lembaga pemerintahan yang disebut Badan Pelaksanaan Perizinan Terpadu atau BPPT. Badan ini memiliki fungsi menyelenggarakan berbagai jenis perizinan dalam satu kantor. Dari aspek pelayanan tersebut terhadap masyarakat memberikan kemudahan ketika mengurus beberapa perizinan, tidak perlu keluar masuk dari kantor yang satu ke kantor yang lain, yang letaknya kemungkinan saling berjauhan. Akan tetapi dari aspek internal memiliki tingkat kesulitan yang cukup tinggi, terutama dalam mengkoordinasikan berbagai jenis pelayanan yang masing-masing mempunyai sifat dan karakteristik keahlian tersendiri. Yang kedua itu terpadu satu pintu. Pola pelayanan terpadu satu pintu diselenggarakan pada satu tempat yang meliputi berbagai jenis pelayanan yang memiliki keterkaitan proses dan dilayani melalui satu pintu. Pola satu pintu ini juga sudah mulai banyak dilakukan di beberapa kantor, contohnya urusan STNK dan BPKB, yang memiliki rangkaian proses sudah menjadi satu atap, yaitu kantor Samsat. Pola satu atap dari aspek efisiensi dan efektivitas pelayanan sudah cukup terbukti berjalan dengan baik dan lancar. Bahkan perlu dikembangkan terhadap proses perizinan lainnya yang memiliki sifat yang sama, yaitu dalam satu rangkaian proses perizinan yang
bisa diintegrasikan. Yang ketiga itu pola gugus tugas. Petugas pelayanan publik secara perorangan atau dalam bentuk gugus tugas ditempatkan pada instansi pemberi pelayanan dan lokasi pemberian pelayanan tertentu. Pemberian pelayanan publik dengan menggunakan pola gugus tugas ini merupakan pola pelayanan yang bersifat terintegrasi dengan instansi atau unit kerja yang lain yang memiliki keahlian masing-masing dalam rangka mendukung terhadap suatu pemberian pelayanan tertentu. Misalnya pembentukan gugus tugas yang tergabung dalam wadah yang dibentuk seperti crisis center dalam penanggulangan bencana. Contoh yang lain seperti gugus tugas dalam posko lebaran dalam suatu unit pelayanan yang mendapat dukungan unit kerja karena beban kerja besar dan berskala nasional serta bersifat multidisipliner dan dari aspek waktu pada umumnya bersifat insidental. Sekian dan terima kasih dari saya. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada yang lain. Terima kasih.